Salam sehat buat kita semua, para sahabat, rekan YouTube, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya yang membahas seputar permasalahan lambung atau asam lambung. Kali ini melanjutkan video sebelumnya, saya ingin berbagi tentang resep bubur yang saya yakini mampu menolong mengatasi keadaan lambung kita atau asam lambung kita, bahkan sangat memungkinkan untuk menyembuhkan lambung kita, masalah pada lambung kita. Nah, yang ingin saya bahas di video kali ini adalah bagaimana cara membuatnya, modelnya seperti apa, karena kita tahu bahwa banyak sekali bubur ya di Indonesia ini. Banyak sekali buburnya abang-abang aja beda-beda. Ada bubur Cirebon, ada bubur yang biasa, lalu ada ini itunya dan lain-lain, kekentalannya berbeda. Nah, ini bubur yang khusus yang bisa kita gunakan, kita konsumsi sebagai penderita asam lambung dan mampu untuk menangani keadaan lambung kita, dan bahkan saya yakini dapat menyembuhkan asam lambung kita atau masalah pada lambung kita. Bagaimana cara membuatnya? Nah, yang pertama, seperti saya sampaikan di video sebelumnya, saya nggak buat dalam porsi yang besar. Jadi saya secukupnya aja, biasanya saya buat hanya untuk 1 kali makan. Jadi kalau saya mau makan siang, saya buat aja, saya siapkan untuk makan siang. Begitu pula nanti untuk makan malam saya. Bagaimana cara membuatnya? Saya membuatnya di satu panci ukuran yang nanti saya akan tunjukkan di video saya waktu saya membuatnya. Lalu saya hanya pakai 1 genggam aja atau 1 cupa atau 1 gelas mineral ya. Berasnya sebanyak 1 gelas mineral, bersihkan dulu, cuci, ya pilih mungkin ada kotoran, batu atau lain-lain, kita bersihkan dulu, lalu tentunya kita cuci sampai bersih, lalu rendam 1, 2, bahkan 3 jam ya. Bisa lebih lama dari itu juga nggak apa-apa, tapi buat saya 2-3 jam aja udah cukup untuk merendam berasnya. Lalu panaskan air yang cukup banyak di panci yang ukuran yang nanti saudara akan lihat saya tampilkan. Panaskan air dulu sampai mendidih, lalu kecilkan apinya. Nah, beras yang kita sudah rendam 2-3 jam tadi, buang air rendamannya. Nah, berasnya tuh kayak kita hancurkan pakai tangan gitu. Jangan semuanya, tapi ya kayak hancurin aja. Lalu masukinlah ke air yang sudah mendidih tadi, yang sudah kita kecilkan apinya. Lalu aduk sesekali saja ya, pakai api kecil aja, sedang cenderung kecil ya, lalu sampai dia mendidih dan dia akan mengental ya, akan memunculkan air yang banyak, tapi ya ada istilahnya air tajin katanya seperti itu ya. Saya nanti silahkan aja yang lebih paham dari saya, tulis saya di kolom komentar. Nah, itu kita aduk aja pelan-pelan, tapi nggak terlalu sering, sekali-sekali aja sampai nanti dia betul-betul berasnya atau nasinya telah menjadi lunak dan memang airnya cukup banyak seperti yang kita bisa lihat di video yang saya tampilkan ini. Jadi ya saya aduk sesekali aja ya, lalu berasnya atau nasinya itu semakin lama semakin mengental dengan air yang banyak ya. Nah, ini saya sampaikan juga atau saya tampilkan juga di sini yang saya sudah taruh di piring ya. Di air tadi, di air rebusan tadi tuh saya sempat ngasih garam sedikit, saya tidak tunjukkan, saya kasih garam aja sedikit aja, nggak banyak juga, jadi polos-polos aja seperti itu. Nah, bubur ini saya bisa makan dengan apapun juga, tapi saya mengikuti banyak saran yang sudah saya ikuti di YouTube ini ya, dari banyak rekan yang menyampaikan apa yang kita boleh konsumsi, apa yang tidak boleh kita konsumsi. Saya memutuskan untuk menghindari daging yang selain ikan. Jadi saya mengkonsumsi ikan. Nah, ikan yang saya gunakan ikan air tawar yang bukan lele. Jadi nila atau enggak bawal ya, bawal air tawar. Jadi itu saya biasa beli di pasar khususnya untuk nila yang saya suka. Nila itu saya beli dalam keadaan hidup ya. Jadi saya tunjuk yang mana yang saya mau. Biasanya 1 kilo saya pilih yang 2 ekor karena gede-gede. Lalu baru mereka bersihkan ya, mereka mainkan lah ya kan. Dalam keadaan hidup tadi mereka bereskan lah, mereka bersihkan, buang lah kotorannya, insangnya dan lain-lain ya. Lalu saya potong, biasanya saya bagi 3. Nah, saya ambil kepalanya saya potong bagi 2, biasanya saya campur di bubur ya, baru saya makan. Wah, itu memang enak bener dan memang khasiatnya juga luar biasa ya. Pencernaan kita bagus,
dan asam lambung kita teratasi, buang air kita juga bagus gitu ya. Sekali lagi ini buburnya ya. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan, saya tampilkan, ini saya tampilkan lagi. Buburnya seperti ini. Ini cara memasaknya ya, panci yang saya gunakan, dan ini di piringnya nih seperti ini. Nah, saya ini bisa kita makan berulang kali nggak ada masalah gitu ya. Mau 4 jam sekali atau 3 jam sekali. Buat saya nggak ada masalah karena kekentalannya ini membuat nyaman dan aman di lambungnya kita dan menolong kita dalam segala aktivitasnya kita. Ya, lauknya udah pasti saya pasti pakai ikan ya, pakai ikan. Ikan memang paling bagus, dagingnya yang paling gampang dicerna dan segera bisa dibereskan pas saat kita buang air besar gitu ya. Tidak, biasanya kalau daging sapi atau ayam tuh kan bisa seminggu atau 2 minggu ya kalau saya nggak salah, nanti tulis aja di kolom komentar. Jadi saya memutuskan untuk ikan gitu ya. Nah, ini kira-kira video yang saya bisa sampaikan dan mudah-mudahan dapat menolong kita. Ini modelnya buburnya kayak apa? Jadi bukan model kayak bubur yang abang-abang ya, yang kental seperti itu, bukan. Sebaiknya bikin sendiri karena yang kita butuhkan di sini adalah airnya. Nah, ini airnya ini nih yang sangat berkhasiat, yang sangat bermanfaat. Seperti yang saya sudah jelaskan dulu waktu saya kecil, kalau kita sakit, ibu saya akan membuat bubur dengan air yang banyak, dan memang itu bagus banget. Kita nggak perlu minum obat, bubur tersebut kita konsumsi aja udah, waduh, air keringat-keringat kita keluar dan penyakit-penyakit kita sembuh, bersih ya, dibersihkan oleh bubur encer ya, kita sebutnya bubur encer gitu ya. Kalau mau sedikit asin, jangan asin-asin banget. Ingat, kita yang punya hipertensi juga hati-hati. Jadi ya tambah aja kecap ikan atau ya pakai garam aja sedikit sudah cukup baik. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar dan sebisa mungkin saya akan menjawabnya agar kita semua dapat mendapatkan manfaat dari bubur ini ya. Kita bisa, dan bahkan mudah-mudahan semoga kita bisa disembuhkan juga masalah pada asam lambung kita yang selalu pasti mengganggu ya, mengganggu aktivitasnya kita. Terima kasih untuk perhatian dari saudara-saudara sekalian. Saya menyampaikan salam sehat buat kita semua.